Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dokumen perlengkapan pemungutan suara yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara setelah penghitungan suara selesai di TPS. Menurut keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang akan digunakan KPPS dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kelengkapan pemungutan suara. Kedua, dukungan perlengkapan lainnya. Dan yang ketiga, perlengkapan pemungutan suara lainnya. Pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, ketiga hal ini akan digunakan oleh KPPS. Dan setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai, ketiga hal ini wajib untuk dimasukkan kembali ke dalam kotak suara oleh KPPS untuk dikembalikan ke KPU Kabupaten Kota melalui PPS dan PPK. Untuk memasukkan ketiga hal ini ke dalam kotak suara tentunya diatur dalam keputusan KPU tersebut. Artinya, tidak serampangan untuk dimasukkan. Nah, bagaimana ketentuannya dalam memasukkan ke kotak suara? Berikut penjelasannya. Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum adalah sebagai berikut. Model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Prop, model C hasil DPRD Kabupaten Kota. Nah, kelima formulir ini dimasukkan ke dalam kotak suara presiden dan wakil presiden. Dan selanjutnya model C hasil salinan PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD Prop, dan model C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota. 5 formulir ini juga dimasukkan ke dalam plastik Ziplock dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara presiden dan wakil presiden. Dan selanjutnya model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Model A Kapko daftar pemilih, model A surat pindah memilih, daftar hadir pemilih yang terdiri atas, model C daftar hadir DPT KPU, model C daftar hadir DPTB KPU, model C daftar hadir DPK KPU. Formulir ini dimasukkan ke dalam kotak suara presiden dan wakil presiden. Dan selanjutnya model C pemberitahuan KPU, model C pendamping KPU, dan tanda terima. Nah, formulir ini dimasukkan ke dalam kotak suara presiden dan wakil presiden. Dan selanjutnya surat suara pemilu yang terdiri atas surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak terpakai dan termasuk sisa surat suara cadangan, dan surat suara rusak atau keliru coblos. Surat suara pemilu tersebut dimasukkan masing-masing di dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Misalnya, surat suara presiden yang digunakan, maka masuk di kotak suara presiden dan wakil presiden. Misalnya surat suara DPR yang digunakan, maka masuk di kotak suara DPR. Misalnya surat suara DPRD provinsi yang digunakan, maka masuk di kotak suara DPRD provinsi. Misalnya surat suara DPD yang digunakan, maka masuk di kotak suara DPD. Misalnya surat suara DPRD Kabupaten Kota yang digunakan, maka masuk di kotak suara DPRD Kabupaten Kota. Begitupun juga untuk surat suara yang tidak terpakai dan termasuk sisa surat suara cadangan, dimasukkan di dalam kotak suara masing-masing jenis pemilu. Selanjutnya, alat kelengkapan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara DPR. Apa saja yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya? Menurut keputusan KPU tersebut, alat kelengkapan lainnya adalah berupa 1. Sampul kertas, 2. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi peserta pemilu, 3. Karet pengikat surat suara, 4. Lem atau perekat, 5. Kantong plastik, 6. Ballpoint, 7. Segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara, 8. Spidol kecil berwarna biru, 9. Formulir, 10. Stiker nomor kotak suara, 11. Tali pengikat alat tanda pemberi pilihan, dan 12. Alat bantu tunanetra untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu anggota DPD. Nah, itulah penjelasan mengenai cara memasukkan dokumen pemungutan dan penghitungan suara setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini
dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.